Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nia Anissa dan rekan saya Ulfa Ilmiana Nafiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Mujaraah, Mukhabarah, dan Musyakah dalam Fikih Islam. Materi yang pertama yaitu pengertian mujaraah dan mukharabah. Mujaraah, secara etimologi, mujaraah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai perserikatan dalam pertanian. Ulama Hambali mendefinisikan mujaraah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa mujaraah adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik. Dan menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri bahwa mujaraah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Mujaraah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah atau sepertiga, 2/3 atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisabah tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi mujaraah tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan dan penggarap, maka istilahnya bukan mujaraah, melainkan mukharabah. Mukhabarah adalah akad yang sama dengan mujaraah, baik dalam dasar hukum, syarat, dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian yang memperbolehkan dan ada sebagian yang tidak memperbolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut, maka secara syaraf boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri, mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya. Menurut syara adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya. Bila sampai buah pohon masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon, di mana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain, dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dengan persentasi yang mereka sepakati, misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya. Dasar hukum muzaraah dan mukhabarah. Muzaraah dan mukhabarah adalah sesuatu yang disyariatkan karena termasuk bentuk tolong-menolong secara kooperatif antara pekerja atau penggarap dan pemilik lahan. Hal ini dikarenakan kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, tanaman terlalu banyak, atau dengan alasan lainnya. Di pihak lain, pekerja atau penggarap mampu mengerjakannya dengan pengalamannya dan tenaga yang dimilikinya. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Adapun landasan dari Al-Quran, yang artinya, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam dunia. Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan Ulfa. Kemudian landasan dari hadis yang dimana artinya dari Sabit Ibnu Dahak bahwasanya Rasulullah SAW melarang mujaraah. Hadis riwayat Muslim. Adapun dasar hukumnya musyakah adalah dari Ibnu Umar, yang artinya dimana sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun atau palawija. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menurut Malikiyah, yang pertama, sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah tidak wajib dibenahi oleh penggarap. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang berkaitan dengan buah tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti
menyiram atau menyediakan alat garap dan lain-lain. Kemudian rukun muzaraah dan mukhabarah. Menurut Hanafiyah, rukun muzaraah ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah yang dimana saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya. Dan pernyataan penggarap yaitu saya terima, saya setuju. Sedangkan menurut jamhur ulama sebagai dalam akad-akad yang lain. Kemudian rukun muzaraah ada 3, yaitu yang pertama tafiq, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Kedua maqsud alai atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan. Kemudian yang ketiga penggarap. Keempat ijab dan qabul. Kemudian muhabaroh. Adapun rukun muhabaroh menurut jumhur ulama ada 4. Di antaranya yaitu yang pertama pemilik tanah, petani atau penggarap. Kemudian yang ketiga objek muhabaroh. Keempat ijab dan qabul, keduanya secara lisan. Adapun menurut jumhur ulama fikih dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun musaqah terdiri dari 5, yang dimana yang pertama yaitu 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi. Kedua, tanah yang dijadikan objek musaqah. Ketiga, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap. Keempat, ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah. Yang kelima, sigot atau ungkapan ijab dan qabul. Dan sifat mudharaah, yaitu sifat akan mudharaah menurut Hanafiyah sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang ghair lazim atau tidak mengikat. Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi lazim atau mengikat. Akan tetapi, menurut pendapat yang muktamad atau kuat di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Adapun sifat dari mukhabarah menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian tidak lazim. Adapun menurut ulama Malikiyah diharuskan menabur benih di atas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan di atas tanah yang ada bijinya. Kemudian syarat muzaraah. Menurut Hanabilah, dalam akad muzaraah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Adapun syarat-syarat muzaraah diantaranya, yang pertama, syarat yang menyangkut orang yang berakad. Dan yang kedua, syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Ketiga, syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut. Menurut adat 3 kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Kemudian keempat, syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Kemudian syarat muhabaroh diantaranya itu yang pertama, pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan jelas batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Kelima, jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya. Adapun syarat musyaqah adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyaqah harus dewasa atau akil balik dan berakal. Objek musyaqah harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah seperti kurma, anggur, dan terong. Namun ulama dari kalangan Hanafiyah mengatakan musyaqah juga berlaku untuk pepohonan yang tidak berbuah jika hal itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada ketetapan akhir muzaraah. Muzaraah terkadang berakhir karena terwujudnya maksud dan tujuan akad. Misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad muzaraah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzaraah karena sebab-sebab berikut, yaitu meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulai penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum, adanya uzur atau alasan baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Kemudian
Kapan akad musyawarah akan berakhir? Para ulama fikih berpendapat bahwa musyawarah akan berakhir apabila yang pertama, tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Kedua, salah satu pihak meninggal dunia. Ketiga, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Adapun uzur yang dimaksud seperti mencuri hasil tanaman dan sakit yang kemungkinan penggarap tidak bisa bekerja. Itu saja yang telah kami paparkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.